Halo sahabat Odi, pada materi e-learning series pertama, kita akan membahas aspek pengadaan dan penerimaan obat di apotek. Pengadaan merupakan aspek yang krusial dalam pengelolaan obat di apotek. Mengapa? Karena sumber penyaluran obat akan menentukan jaminan keamanan, khasiat, dan mutunya hingga obat digunakan oleh pasien. Yuk sahabat Odi, kita simak bersama. Mengingat pengadaan obat merupakan aspek yang krusial, peran apoteker penanggung jawab sangat dibutuhkan. Apoteker wajib memahami dan bertanggung jawab dalam praktek kefarmasian. Saat pengadaan, apoteker bertugas memastikan pengadaan obat harus bersumber dari fasilitas resmi berupa industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF. Apotek juga diberikan kewenangan untuk mengelola bahan obat dan hanya dapat digunakan untuk keperluan peracikan obat berdasarkan resep. Khusus bahan obat, pengadaan hanya berasal dari PBF. Obat dan atau bahan obat harus bersumber dari pemasok resmi, dibuktikan dengan izin pemasok atau fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana untuk PBF perlu memperhatikan di antaranya nomor induk berusaha atau NIB, izin PBF, sertifikat cara distribusi obat yang baik atau sertifikat CDOB sesuai jenis komoditi yang disalurkan, dan surat izin penanggung jawab. Sedangkan untuk industri farmasi perlu memperhatikan legalitas berupa nomor induk berusaha atau NIB, izin industri farmasi atau industri bahan obat, sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau sertifikat CPOB sesuai jenis komoditi yang diproduksi, dan surat izin penanggung jawab. Pengadaan obat dan atau bahan obat dari industri farmasi atau pedagang besar farmasi harus dilengkapi dengan surat pesanan. Surat pesanan dapat dilakukan menggunakan sistem elektronik maupun manual. Surat pesanan untuk obat minimal dibuat 2 rangkap, sedangkan untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor dibuat sebanyak 3 rangkap. Seluruh arsip pengadaan harus mampu telusur dan dapat ditunjukkan pada saat diperlukan, sehingga perlu disimpan dengan baik sesuai dengan ketentuan, di antaranya arsip SP disatukan dengan faktur, arsip SP narkotika, psikotropika, dan prekursor harus terpisah dari arsip obat lain. SP yang tidak digunakan diberikan tanda yang jelas dan disimpan bersama SP lain. SP yang tidak dilayani pemasok harus diterbitkan surat penolakan oleh pemasok, dan penyimpanan dokumen pengadaan minimal 5 tahun. Adapun ketentuan mengenai surat pesanan baik surat pesanan manual maupun elektronik secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut. Diberikan nomor urut surat pesanan, mencantumkan nama sarana apotek sesuai izin, disertai nomor izin, alamat lengkap, dan nomor telepon. Mencantumkan nama fasilitas pemasok beserta alamat lengkap. Mencantumkan nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan penyaluran terkecil, tidak dalam bentuk eceran, dari obat atau bahan obat yang dipesan. Surat pesanan ditandatangani oleh apoteker, dilengkapi dengan nama jelas dan nomor surat izin praktek apoteker sesuai ketentuan perundang-undangan, nama, kota, dan tanggal dengan penulisan yang jelas. Khusus untuk surat pesanan elektronik, berikut merupakan ketentuan yang harus diperhatikan. Di antaranya, sistem elektronik harus bisa menjamin otoritas penggunaan sistem hanya oleh apoteker penanggung jawab. Sistem elektronik harus bisa menjamin ketertelusuran produk sekurang-kurangnya minimal 5 tahun terakhir. SP elektronik harus bisa ditunjukkan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya pada saat pemeriksaan, baik oleh pihak yang menerbitkan SP maupun pihak yang menerima SP. SP elektronik harus bisa memudahkan dalam evaluasi dan penarikan data pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menerbitkan SP dan atau oleh pihak yang menerima SP. Pesanan secara elektronik yang dikirimkan ke pemasok harus dipastikan diterima oleh pemasok
yang dapat dibuktikan melalui adanya pemberitahuan secara elektronik dari pihak pemasok bahwa pesanan tersebut telah diterima. Khusus untuk narkotika, psikotropika, dan prekursor harus dilengkapi dengan SP manual asli 7 hari setelah konfirmasi dari pihak pemasok. Selanjutnya, setelah melakukan pengadaan, tentunya apotek akan menerima obat dan bahan obat yang dipesan dari pemasok. Sesuai ketentuan perundang-undangan, kegiatan penerimaan harus didasarkan pada faktur pembelian yang sah dari pemasok. Selain itu, apotek hanya dapat melakukan penerimaan obat dan bahan obat yang ditujukan untuk apotek tersebut sebagaimana tertera dalam surat pesanan. Dari segi sumber daya manusia, penerimaan obat dan bahan obat harus dilakukan oleh apoteker penanggung jawab. Namun, apabila pada suatu waktu apoteker penanggung jawab berhalangan hadir ke apotek, penerimaan obat dan bahan obat dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjuk oleh apoteker penanggung jawab. Pendelegasian dilengkapi dengan surat pendelegasian penerimaan obat atau bahan obat menggunakan contoh sebagai berikut. Pada saat penerimaan, apotek harus melakukan pemeriksaan antara lain kondisi kemasan termasuk segel, label atau penandaan dalam keadaan baik, kesesuaian obat yang diterima sesuai dengan surat pesanan, kesesuaian antara fisik obat atau bahan obat dengan faktur pembelian. Jika sudah sesuai, faktur dari pemasok ditandatangani, diberi nama penerima, SIPA atau SIP-TTK, dan stempel apotek. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian pada nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat, perlu dilakukan konfirmasi kepada pemasok terlebih dahulu sebelum kemudian faktur ditandatangani. Sedangkan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian pada nama produsen obat, nama pemasok, nama obat atau bahan obat, jumlah, bentuk kekuatan sediaan, dan isi kemasan, maka obat atau bahan obat harus segera dikembalikan kepada pemasok di hari yang sama saat obat datang ke apotek. Namun apabila pengembalian tidak dapat dilakukan pada hari obat datang ke apotek, dibuatkan berita acara yang menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan ke pemasok untuk dikembalikan. Khusus produk rantai dingin atau cold chain product, harus diperiksa kondisi cool box dan catatan pemantauan suhu saat diterima. Jika produk rantai dingin dilengkapi dengan vaksin file monitor, dilakukan pemeriksaan kondisi VVM pada saat diterima. Sedangkan untuk penerimaan obat atau bahan obat yang dilakukan melalui sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah, maka apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang ditunjuk pejabat penandatangan kontrak dan APJ wajib mendokumentasikan salinan berita, serah terima barang, dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Demikian materi e-learning terkait aspek pengadaan dan penerimaan obat dan bahan obat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi pengelolaan obat dan bahan obat lainnya. Salam Wasdis hebat, Wasdis untuk UMKM. Hai sahabat Odi, terima kasih telah menyelesaikan materi e-learning untuk aspek pengadaan obat di apotek ya. Kami butuh dukungan para sahabat Odi untuk menyebarluaskan materi ini ke sahabat-sahabat lainnya. Dan apabila sahabat Odi merasa terbantu dan cakrawala wawasannya bertambah, yuk follow dan tag Instagram kami @wasdisobat.bepom dengan hashtag Wasdis untuk UMKM dan hashtag Lentera. Oh ya sahabat Odi, sejak 1 Oktober 2025, kami telah hadir dalam layanan konsultasi live chat untuk fasilitas pelayanan kefarmasian. Sahabat dapat mengunjungi subsite direktorat kami seperti yang terlampir pada layar ya. Terima kasih.